Assalamualaikum bro NC, salam sehat untuk kita semua. Ya, kali ini saya akan bercerita tentang sedikit sejarah Vespa. Ya, Vespa dikenal banyak orang di dunia ini sebagai kendaraan klasik asal Italia. Namun, Vespa kembali populer di era klasik dan era saat ini dengan munculnya sejumlah produk Vespa Matic yang digandrungi bro NC semua. Modelnya yang unik dan bervariasi, serta ketahanan mesinnya menjadikannya banyak orang ingin memiliki atau sekadar mengoleksi motor Vespa. Vespa sendiri kendaraan yang diproduksi oleh perusahaan Piaggio. Piaggio adalah perusahaan pabrik yang menjadi produsen sepeda motor asal Italia yang berkantor pusat di Pontedera, Italia, dan membawahi pekerja total 6.700 karyawan yang memproduksi 653.300 kendaraan di tahun 2011. Perusahaan ini beroperasi di 50 negara dengan 5 pusat penelitian yang menjadikannya produsen sepeda motor skuter terbesar keempat di dunia. Namun bro NC perlu tahu nih, bahwa Piaggio ini perusahaan sebelum pembuat Vespa awalnya adalah pembuat pesawat tempur. Kok bisa? Ini dia, kita kembali kilas balik tentang terciptanya sang legenda Vespa. Sebelum kita lanjut video selanjutnya, luangkanlah waktu sebentar bro NC untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel kita biar kita tambah semangat. Jika bro NC suka channel ini, jangan lupa tekan tombol lonceng, dan yang tidak suka biarkan saja atau abaikan saja. Sejarah Vespa di Italia dikutip dari situs Piaggio. Kejayaannya Vespa dimulai dari Rinaldo Piaggio mengambil alih bisnis ayahnya menjadi perusahaan pembuat alat transportasi ke Sestri Ponente, Genova, Italia pada tahun 1984. Piaggio berharap perusahaannya ini bisa membuat kendaraan udara, darat, dan bisa dipakai di sudut-sudut negara. Pada awal abad ke-20, Piaggio sibuk memasok furnitur ke kapal mewah Italia dan asing. Tetapi Rinaldo merasa bahwa sektor ini menawarkan kesempatan terbatas dan untuk pertumbuhan yang kurang menjanjikan. Akhirnya Piaggio berpikir keras nih. Ia pun memutuskan untuk memperluas bisnisnya ke sektor kereta api, membangun dan memperbaiki gerbong kereta api. Dengan semangatnya ingin merambah ke dunia udara yaitu penerbangan, Piaggio membentuk tim insinyur dan teknisi perbaikan yang luar biasa di peristiwa Perang Dunia Pertama. Pada awal tahun 1915, Piaggio mulai memperbaiki dan membangun pesawat amfibi. Pemikirannya yang jenius dan bisnis yang menjanjikan, Piaggio kemudian mengakuisisi perusahaan penerbangan yang berbasis di Pisa, Italia pada tahun 1917. Dengan bisnis di penerbangan ini, Piaggio dipertemukan dengan seorang desainer dan insinyur aeronautika Giovanni Pecna. Dari pertemuannya ini membuat hasil bekerjasama itu muncul pesawat tempur P2 atau Piaggio 2 dan evolusinya P7. Di tahun 1944 dan mendekati akhir Perang Dunia Kedua, perusahaan Piaggio diteruskan oleh anak Rinaldo yakni Enrico Piaggio. Dari sisa-sisa onderdil pesawat tempur pabrik buatan ayahnya yang hancur di bom sekutu, disinilah titik perusahaan Piaggio akan mulai perubahan besar dan tantangan untuk Enrico merubah nasib perusahaan ayahnya ini. Lalu ia menemukan ide membuat kendaraan skuter yang terinspirasi dari skuter anak-anak dan kendaraan yang dijatuhkan sekutu waktu perang. Enrico langsung memberikan mandat dan statusnya insinyur Renzo Spolti dan Vittorio Cassini pada tahun 1943 untuk merancang motor yang menutupi mesin dan penggerak tuas bagian kaki terhindar dari cipratan lumpur dan kotoran. Alasannya, Enrico Piaggio nggak senang menaik motor yang bagian kakinya terekspos. Selain itu, dengan adanya tameng sekaligus melindungi kaki dan badan pengendara. Sayangnya setelah prototipe MP5 Peperino rampung pada tahun 1944, Enrico Piaggio justru nggak senang nih, kurang puas dengan hasilnya. Sebenarnya semua permintaan Enrico sudah dipenuhi, kecuali satu hal yakni kurang modis atau kurang fashion, atau kurang enak dipandang, terutama di bagian deck yang tinggi, desainnya kurang menarik, kurang modis. Orang-orang bilang pada saat itu seperti Donald Bebek. Tidak yakin dengan hasil akan masuk ke ranah pasar saat itu, Enrico meminta Corradino de Ascanio untuk melihat kembali desainnya. Setahun kemudian melihat dimulainya produksi kendaraan roda 2 yang akan membuat sejarah di otomotif atau di ranah skuter. Ide awal pembuatan Vespa, Enrico membangun kembali pabrik Pisa di Pontedera untuk mengambil keputusan berani, yaitu beralih dari
memproduksi pesawat tempur ke sepeda motor. Awalnya tadi dia terkesan dengan kelincahan sepeda motor militer kecil buatan Amerika yang dijatuhkan dengan parasut untuk digunakan oleh pasukan sekutu di darat saat mereka berperang melawan Jerman di Milan dan Turin, dan meminta perancangnya untuk membuat sesuatu yang serupa tetapi untuk digunakan oleh warga sipil. Corradino de Ascanio, seorang insinyur penerbangan, akhirnya merancang Vespa. De Ascanio sebenarnya bukan penggemar sepeda motor. Menurutnya motor kendaraan yang sulit dan kotor untuk dikendarai dan dirawat. Jadi dia memulai menghilangkan semua elemen yang tidak disukainya. Prototipenya menampilkan roda kecil, kursi besar dan empuk, mesin yang benar-benar tertutup, dan pelindung tinggi di bagian depan melindungi pakaian pengendara dari debu dan lumpur. Ia juga memindahkan mesin dari proporsi atau sentral tradisionalnya yang seharusnya pengendara mengangkangi mesin saat pemasangan ke posisi di samping roda belakang. Di saat terciptanya kendaraan itu, Enrico melihat bentuk bodinya yang khas dan mendengarkan dengungan mesinnya yang ciri khasnya begitu asik di telinga, dan langsung berkomentar bahwa itu mengingatkannya pada Una Vespa, yang artinya seekor tawon. Dari situlah motor pabrikan Piaggio itu diberi merek Vespa yang sampai saat ini melekat di telinga bro NC semua dan digandrungi banyak orang dan banyak kalangan. Nah, sampai di sini dulu kilas balik tentang soal Vespa atau sejarah Vespa. Sekian, terima kasih, sampai jumpa edisi selanjutnya. Salam satu Vespa, sejuta saudara. Wassalamualaikum.